Sinä otia pui. Kuma. Bezrati. Shapreni mereshetashe. Tomonu alai. Saya nafsi Adonai. Prakasiti. Ptakti. Apa? Kulet kehu. Hengahel. Kostige idemning. Lakisfar. Lehoe di Lakisfar. Adonai. Adonai. Kiva. Kuulemist maari Misha. Rabbi. Tiptena. Timur. Jalo. Selamat malam Bapak Ibu semua. Sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus, sebelum kita juga membaca firman Tuhan dan kita akan juga merenungkannya, mendengarkan sharing firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita pribadi masing-masing. Mari kita bawa setiap hati kita pada hadirat Tuhan. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, saudara yang ada di rumah, apabila ada permohonan doa yang ingin kami doakan saat malam hari ini, nanti setelah sharing firman Tuhan, dipersilahkan untuk bisa chat di kolom chat. Mungkin ada pokok doa yang ingin kita doakan, mari kita doakan bersama-sama. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu semua kita minta kepada hadirat Tuhan untuk menguduskan, menyucikan setiap pikiran, tubuh, jiwa, setiap pribadi kita masing-masing. Ya Tuhan, kuduskan, sucikan kami ya Tuhan. Layakan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus. Sucikan kami ya Tuhan, karena Engkau suci dan kudus ya Tuhan. Kami serahkan setiap pikiran kami, setiap hati kami, setiap tubuh kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, bekerjalah setiap hati kami, pribadi kami masing-masing, untuk kami hanya terfokus hanya kepada Engkau. Saat kami menyembah, memuji Engkau ya Tuhan, hanya Engkau saja berada dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan.
Saat kami membaca firman-Mu ya Tuhan, saat kami juga sharing ya Tuhan, hanya Engkau-lah satu-satunya ya Tuhan yang menjadi fokus kami. Tutup bungkus kami dengan ya Tuhan, sembunyikan kami di balik salib-Mu ya Tuhan, karena kami tidak ada apa-apa Yesus. Haleluya Yesus. Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah yang termulia di bumi dan di mari kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Kaulah Tuhan. Mari kita bawa hati kita pada Tuhan. Tuhanku, Kaulah Rajaku, Ayah termulia di bumi dan di surga. Mari angkat tangan kita sembah Dia. Bersembah Kau Tuhan, bersembah Kau Tuhan, berpuji, memuliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu sekali lagi. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita di rumah. Ku sembah Dia Tuhan, ku sembah Yesus adalah Tuhan kita. Ku puji, ku muliakan
termulia ya Tuhan, kami di surga. Terima kasih ya Tuhan. Mohon ampun ya Tuhan atas selama ini ya Tuhan. Apabila hati kami, pikiran kami, perkataan kami, tindakan kami tidak berkenan kepada Engkau, merayakan kami Yesus untuk masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan. Saatnya kita mengungkapkan semua isi hati kita kepada Dia. Dia mengenal, Dia mengerti. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas malam hari ini Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya Kau ya Tuhan. Hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Kau. Hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau layak. Sungguh cinta hanya Kau Yesus, benar Tuhan. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin selalu mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau, haleluya, hanya Kau yang ku
lagi suci, suci. Suci, suci, layak Engkau layak, sungguh ku cinta Kau, sungguh ku cinta Kau Yesus, sungguh kasih Yesus, sungguh ku cinta Kau Yesus. Ajar kami terus mencintai-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan Yesus, hanya Kau saja, hanya Kau yang pantas kami sembah, hanya Kau yang ku cinta. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh kudus, kudus Kau Tuhan, kuduslah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang layak kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau Tuhan Raja, ku ingin sembah-Mu selalu Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Kau layak, sungguh cinta Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi doa kami ya Tuhan, bahwa hanya Kau yang kami cinta dan hanya Kau yang kami sembah. Saat kami mengatakan sungguh ku cinta Kau ya Tuhan, biarlah itu keluar dari dalam hati kami pribadi masing-masing ya Tuhan. Karena kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami ya Tuhan, menyembah meninggikan Kau ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau akan menurunkan tangan-Mu ya Tuhan. Kau tahu apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Mungkin ada yang dalam permasalahan, dalam pergumulan ya Tuhan. Kau yang memberikan kelegaan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajar kami ya Tuhan untuk mengenal-Mu lebih lagi melalui firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami masing-masing, baik kami yang ada di sini ataupun yang ada di dalam yang di rumah ya Tuhan. Saat kami membaca firman-Mu ya Tuhan, Roh Kudus bekerja, mengingatkan, menegur, bahkan mengubahkan setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh ku cinta Engkau ya Tuhan, dan hanya Kau yang ku sembah. Hanya Engkau adalah Tuhan Yesus yang kami layak, yang layak kami sembah, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Pimpin kami, sertai kami ya Roh Kudus.
untuk kami membaca firman-Mu ini dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan buka firman Tuhan yang terambil dari Markus 14. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari yang hari pertama kemarin sampai ayat 31, kita akan baca ayat 32 sampai dengan 52. Sebelumnya Bapak Ibu mengingatkan, apabila nanti setelah sharing firman Tuhan, apabila ada pokok doa yang ingin kita doakan bareng-bareng, silakan bisa memberikannya di kolom chat. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai pembacaan firman Tuhan ini. Di Taman Getsemani, ayat 32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia, dan bawalah dia dengan selamat." Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meneletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi seperti yang tertulis di dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Amin. Bapak Ibu, seperti ayat yang sudah kita dengar pada malam hari ini, kisah tentang Yesus di Taman Getsemani ini mungkin kita sudah dengar dari kita kecil, diceritakan bagaimana pengalaman Yesus sebelum ditangkap dan dia berdoa di Taman Getsemani gitu. Di sini dikatakan bahwa pergumulan Yesus untuk malam itu untuk penangkapan dia dan penyaliban dia itu luar biasa. Yang Yesus alami ketakutan, bahkan dikatakan Yesus berdoa kepada Bapa dengan hati yang takut dan gentar.
Di ayat 33 sampai 34 dikatakan di sini, dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya, ia sangat takut dan gentar. Sisi manusia Tuhan saat itu pun mengalami ketakutan yang sangat dan mengalami kegentaran karena apa yang dia hadapi ke depan itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Dia harus memikul dosa kita, dia harus mengalami penganiayaan yang besar, dia harus mengalami penyiksaan yang luar biasa yang dikatakan belum tidak ada lagi penyiksaan seperti itu. Dia harus menghadapi ketakutan karena sisi manusiawinya dia saat itu sangat depresi gitu. Yesus mengalami ketakutan saat itu sebab ia mengetahui betapa berat yang harus ia lewati. Sisi manusianya merasakan ketakutan yang sangat. Bahkan ada artikel menjelaskan bahwa di Lukas dikatakan bahwa Yesus berdoa dan keringatnya itu menjadi buliran-buliran darah. Ada artikel menjelaskan bahwa dalam dunia medis situasi yang dialami Yesus itu dikenal dengan istilah hematidrosis. Hematidrosis itu adalah kondisi atau peristiwa keluarnya darah melalui kelenjar keringat seseorang yang disebabkan oleh kondisi stres yang sangat besar. Lebih lanjut, artikel itu menjelaskan bahwa penyebab utama hematidrosis adalah rasa takut yang besar, pergumulan mental yang kuat, dan pergulatan emosional yang mendalam terkait dengan sesuatu yang sudah, sedang, dan akan terjadi. Jadi di sini dikatakan bahwa Yesus pun mengalami depresi yang sangat berat karena dia tahu yang harus dia lewati ini sangat luar biasa. Cawan yang harus dia minum itu adalah cawan yang berat bagi dia. Seringkali kita juga mengalami hal yang sama seperti yang Yesus alami. Seringkali kita mengalami pergumulan yang berat sampai kita depresi, sampai kita nggak punya pengharapan. Sepertinya dunia runtuh, sepertinya tidak ada lagi harapan buat setiap kita. Sepertinya sudah tidak ada alasan kita untuk hidup di dunia ini. Putus asa. Kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran yang sangat. Bahkan untuk hal yang belum terjadi di depan kita, Bapak Ibu. Tapi kita lihat di sini bahwa respon Yesus itu sangat luar biasa. Yang Yesus lakukan adalah dia taat. Taat kepada Tuhan. Dan menyerahkan kehendaknya kepada Bapa di surga. Kita lihat di ayat 35 sampai 36. Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Siapa yang sering berdoa di hadapan Tuhan bahwa Tuhan kiranya masalah ini jangan sampai menimpa kepadaku Tuhan. Aku nih gak kuat ngadepin ini Tuhan. Aku tuh gak kuat Tuhan, aku tuh gak sanggup. Seringkali apa yang Yesus alami kita juga alami. Yesus tahu sekali apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Yesus pernah alami ini Bapak Ibu. Yesus pun bilang sama Bapak, kalau boleh, cawan ini berlalu daripadaku. Tapi kita lihat di ayat yang ke-36, Yesus berkata, ya Aba ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Dia tahu Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Saat-saat itu mungkin saja jika kehendak Bapa kepada Yesus hari ini ya udah gak usah disalib. Cawa dia berlalu hari itu dan tidak ada penebusan. Tapi dia menyerahkan kehendaknya kepada Bapa. Maka dikatakan di sini, ya Aba ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Respon seperti ini adalah respon yang luar biasa. Ini adalah hasil dari hubungan antara dia dan Bapa yang satu hati dan melekat gitu. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu gitu? Sekalipun cawan yang harus kita minum itu sangat berat. Adakah kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan? Adakah kita menyerahkan hidup kita dan kita belajar untuk taat bahwa apa yang kita lewati ini sekarang, Tuhan itu pasti ikut campur dan ikut bekerja dalam setiap permasalahan kita. Yesus sama sekali tidak mengambil haknya supaya dia bisa masuk dalam kehendak Bapa. Bapak Ibu, apa yang menjadi ketakutan terbesar Anda saat ini? Mungkin masalah penyakit yang saat ini mungkin Bapak Ibu belum disembuhkan. Masalah keuangan, masalah keluarga. Mungkin keluarga Anda sudah tidak harmonis, ada masalah dengan istri atau anak-anak, apapun yang menjadi permasalahan. Kita pasti setiap hari berhadapan dengan ketakutan terbesar kita, apapun itu.
Mungkin saat ini Tuhan membiarkan kita di dalam ketakutan itu karena Tuhan mau lihat respon kita ini kayak gimana gitu ketika kita menghadapi pergumulan tersebut. Bahkan Paulus pun diizinkan ada duri dalam dagingnya untuk mengingat siapa dia di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini pergumulan Bapak Ibu untuk mengingatkan siapa kita di hadapan Tuhan dan bagaimana kita seharusnya merespon dalam ketaatan kita sebagai anak-anak Tuhan dan hidup dalam perkenanan Tuhan. Itu yang menjadi pertanyaan, apakah kita terus akan menjadi down, lalu kita menyalahkan Tuhan, Tuhan kenapa kok aku udah berdoa, aku kok udah memberikan perpuluhan, aku kok udah hidup baik-baik aja, tapi kok aku masih mengalami hal seperti ini. Seringkali kita dihadapkan dengan respon yang salah, kita punya masalah, kita menyalahkan Tuhan. Padahal masalah ada untuk membuat kita semakin, iman kita semakin bangkit di hadapan Tuhan. Kita punya dua respon dalam hidup ini. Kita mau terus larut dalam permasalahan kita, atau kita mau bangkit dan kita mau berdoa dan meningkatkan iman kita dan percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang kita alami, Tuhan pun bekerja bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan buat anak-anaknya. Respon Yesus waktu dia berdoa dan taat, meskipun dia tahu apa yang akan dia alami ke depan sangat berat. Tapi mungkin buat kita Bapak Ibu, kita gak tahu apa yang kita alami ke depan. Tapi kita boleh taat dan percaya bahwa apa yang dialami kita sekarang, Tuhan sudah ada di masa depan. Dan dia siap memberikan tangannya untuk menguatkan kita, untuk memberikan jalan keluar buat kita. Kita cuma perlu respon yang benar di hadapan Tuhan. Respon yang taat dan menyerahkan kehendak kita di hadapan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Mari kita menyerahkan segala ketakutan kita kepada Tuhan dan melakukan bagian kita, yaitu percaya kepada Tuhan. Saudara, 2000 tahun yang lalu kematian Yesus itu merupakan karya terbesar buat setiap kehidupan kita. Yesus harus alami fase di mana dia harus disalib, fase di mana dia harus disiksa, fase di mana dia harus mati di kayu salib, supaya karya penyelamatan untuk kita semua ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi apa yang Tuhan rancangkan buat kita saat ini, bukan hanya untuk 5 menit ke depan, tapi untuk masa depan kita yang luar biasa. Bukan diri kita, bahkan buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita, bahkan yang gak mungkin kita pikirkan Tuhan sudah rancangkan. Oleh sebab itu, masa yang 2000 tahun lalu itu yang Tuhan sudah rancangkan. Dari kelahiran Yesus, bahkan dari Adam dan Hawa, dari nabi-nabi yang dia utus, dari rasul-rasul semua, itu merupakan salah satu rancangan terbesar Tuhan. Tuhan sudah memikirkan hal yang paling kecil untuk menyelamatkan manusia karena dia sangat mengasihi kita. Kalau sebegitu besarnya rancangan Tuhan buat setiap kehidupan kita, bagaimana kita khawatir dengan apa yang ada di depan kita karena kita percaya Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang lebih besar di depan kita. Itu. Kita sudah jadi orang-orang yang dimenangkan. Jadi kita sudah menang atas maut. Kita ini udah jadi umat-umat pemenang. Jadi Bapak Ibu, kita harus rubah paradigma pikiran kita. Kita bukan lagi orang-orang yang kalah. Kita sudah menang dan kita hidup dalam kemenangan yang sudah diberikan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Jadi kita harus ubah respon kita, bagaimana kita hidup menjadi orang-orang yang pemenang. Kita tidak lagi di dalam dakwaan iblis, kita tidak lagi didakwa karena kita berdosa, karena karya penyelamatan Yesus telah membebaskan kita semua dari dosa. Dan sekarang kita harus hidup di dalam kemenangan yang Tuhan kasih. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Dan percaya penuh bahwa Dia yang akan memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang kita alami saat ini, Bapak Ibu. Kita adalah umat pemenang, jadi apapun masalah saat ini merintangi saudara, mari deklarasikan di hadapan Tuhan bahwa kita akan menang dari setiap problema masalah kita. Mungkin saat ini belum ada jalan keluar, it's okay. Tuhan tahu timing yang tepat buat kita semua. Sekalipun keadaan tidak baik atau baik sekalipun, Tuhan tetap baik. Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Sekalipun melewati lembah kekelaman, sekalipun seperti Yesus yang harus memikul salib yang sangat berat. Karena kita semua saudara-saudara, kita harus memikul salib kita yang mungkin salibnya berbeda. Pergumulannya berbeda, masalahnya berbeda. Gitu. Tapi kita punya Yesus yang sama. Yang mau bersama-sama dengan kita memikul beban. Supaya kita bisa
menjadi kuat, iman kita semakin bertumbuh. Karena Yesus juga mendidik kita untuk supaya kita kuat, supaya iman kita kuat, bertumbuh. Kita bukan hanya seperti bayi yang cuma dikasih makan bubur, tapi Tuhan Yesus kita menjadi benar-benar manusia yang kuat, yang bukan hanya saja mendengar firman Tuhan, tapi kita juga belajar untuk memberitakan firman Tuhan lewat apa? Lewat kesaksian hidup kita. Ketika kita punya kesaksian dalam hidup kita, dalam hubungan kita sama Tuhan, kita bisa menceritakan kepada orang betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi mari kita punya respon yang benar. Kita belajar taat kepada Tuhan. Kita menyerahkan kehendak kita pada Tuhan. Dan hiduplah sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan sama Tuhan. Iblis gak lagi mendakwa kita Bapak Ibu. Iblis gak punya kekuatan apa-apa lagi untuk mendakwa kita. Sebab kita ini sudah milik Kristus. Kita ini sudah punya kepunyaan Yesus. Jadi mari kita berdoa sama Tuhan supaya kita beroleh kekuatan yang sama ketika Yesus berdoa kepada Bapa untuk melewati setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kita mau baca di ayat 37 dan 38. Setelah ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Jadi di sini Yesus meminta murid-muridnya untuk berdoa dan berjaga-jaga. Saya sempat berpikir waktu itu apakah Yesus saat itu sangat kesepian atau Yesus ingin merasakan, murid-muridnya merasakan beban apa yang ia rasakan, tapi ternyata ada satu hal di sini yang saya benar-benar luar biasa baca di sini, dan saya dapat bahwa Yesus tahu bahwa murid-murid juga harus berdoa dan berjaga-jaga, bukan hanya untuk apa yang dihadapi Yesus saja, tapi juga untuk masa-masa sulit yang akan mereka hadapi di waktu-waktu kemudian. Seperti yang kita tahu setelah Yesus ditangkap, gitu, mereka juga mengalami penganiayaan, terkocar-kacir kemana-mana gitu. Yesus tahu hal ini dan mereka meminta muridnya untuk berdoa dan berjaga-jaga karena dia tahu apa yang akan terjadi ke depan. Gitu. Bukan hanya saat ini. Murid-murid bukan hanya kedapatan sedang mengantuk secara jasmani, tapi juga kedapatan sedang lengah dalam keadaan rohani. Saudara-saudara, saat itu murid Yesus tidak mengetahui apa yang ada dihadapi di depan. Yesus meminta mereka berdoa dan berjaga-jaga, bukan hanya untuk menemani Yesus, tapi juga untuk apa yang akan mereka hadapi saat itu. Saudara-saudara, iblis tahu banget saat-saat lengah kita. Dia tahu banget celah kita, ketika kita buka celah untuk membiarkan pikiran kita dipengaruhi oleh si iblis ini dan membiarkan diri kita lengah, disitulah saatnya kita mulai merasa runtuh, kita mulai merasa gak kuat, kita mulai menyalahkan Tuhan, kita mulai lemah, dan kita tidak lagi memandang kepada Tuhan. Di sini dikatakan kepada Yesus kita harus berdoa dan berjaga-jaga karena kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Murid-muridnya tidak tahu apa yang akan dihadapi ke depan. Seorang gurunya akan ditangkap dan akan disiksa dan diserahkan untuk disalibkan. Makanya Yesus bilang berdoa dan berjaga-jaga karena mereka harus menjaga hatinya dan menjaga dirinya supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Petrus jatuh dalam pencobaan. Maka saat ini dari firman ini saya berdoa buat Bapak Ibu supaya kita mulai menjaga diri kita dengan kuat berdoa dan menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Jangan lengah Bapak Ibu karena dosa itu seperti udah di depan pintu. Sekali kita buka sedikit aja dia langsung masuk gitu. Dia siap untuk bikin kita jadi terintimidasi, bikin kita lupa bahwa kita sudah jadi orang-orang yang menang, bikin kita lengah, kita jadi nggak punya pengharapan di dalam Tuhan. Padahal sebaliknya, apa yang firman Tuhan katakan bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan, Tuhan akan bersama-sama dengan kita dalam setiap area kehidupan kita, dalam setiap saat kehidupan kita. Kita tahu diri kita beroleh kekuatan baru di saat kita berdoa kepada Tuhan, dan firman Tuhan adalah perisai kita dalam menghadapi setiap permasalahan. Yesus pun dicobai Bapak Ibu. Yesus pun dicobai waktu dia 40 hari di padang gurun. Dia mengalami pencobaan, dia dicobai oleh iblis sama seperti kita. Tapi dia tahu identitasnya di dalam Tuhan. Dan dia gunakan firman Tuhan sebagai pedang untuk melawan siasat si iblis. Mari Bapak Ibu kita belajar untuk
Kenapa firman Tuhan ini menjadi makanan sehari-hari dalam kehidupan kita? Karena di sini adalah pedang kita untuk melawan setiap apa yang ada pergumulan dalam kehidupan kita. Dia sumber kekuatan. Tuhan Yesus berapa kali bilang di sini, dia sumber kekuatan, dia mengasihi kita. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dan kekuatan bahkan kita hidupi. Makanya seringkali hamba Tuhan bilang, ayo hidupi firman. Karena kalau tidak ada masalah, kita nggak akan praktek iman kita. Dari masalah itu kita akan belajar untuk mempraktekkan iman kita dan menghidupi firman yang sudah kita dengar selama ini Bapak Ibu. Jangan lengah Bapak Ibu, berjaga-jagalah dan berdoalah. Sebab itu adalah senjata untuk kita melawan segala siasat iblis yang berusaha melemahkan iman kita. Dan bangkitlah seperti Yesus yang berjaga-jaga dan berdoa di masa-masa ketakutannya sehingga ia siap menghadapi rintangan. Saya selalu ibaratkan bahwa seandainya kita adalah seorang pelari ya, seorang atlet yang baik, itu akan melatih dirinya, dia akan atur pola makannya, dia akan jaga kestabilan berat badannya, dan akan melatih kecepatan dia dalam berlari. Gitu. Dan tentunya dia akan menjaga fisiknya untuk tetap sehat untuk menghadapi pertandingan. Gitu. Dan seorang atlet punya mental seorang pemenang. Bayangkan kalau seorang atlet mikirnya kalah mulu gitu. Dia nggak akan menang-menang, tapi seorang atlet dia harus punya mental pemenang. Karena dengan begitu ia akan fokus sampai di garis finish meskipun begitu banyak rintangan dan saingan di depannya. Saya ingat salah satu artis di Indonesia, dia bilang, dia ditanya dengan salah satu infotainment bagaimana dengan latihannya walaupun latihannya karena dia kan jago nyanyi, jago dance. Dia jadi orang itu tanya, bagaimana latihannya gitu? Apakah latihannya kalau misalnya ada pemanggungan atau latihannya bagaimana? Dia cuma bilang gini, ada atau enggak ada panggung, ada atau enggak ada konser, saya tetap latihan setiap hari supaya saya siap. Supaya saya siap dalam keadaan apapun ketika ada job, saya udah siap gitu. Jadi Bapak Ibu nih kayak mengingatkan saya bahwa setiap hari ini kita tuh harus jaga-jaga diri kita, jaga-jaga hati kita. Supaya kita siap menghadapi pertandingan iman kita ya di depan. Dengan apa? Tentunya dengan doa kepada Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan dengar-dengaran akan firman-Nya. Jadi Bapak Ibu mari kita ikuti teladan Tuhan. Di saat lemah kita, mari datang dan berdoa kepada Tuhan. Dan berjaga-jagalah senantiasa supaya kita jadi orang yang powerful. Sekalipun dihadapkan dengan berbagai macam rintangan. Jadi saya percaya mulai saat ini, marilah kita punya mental seorang pemenang. Orang yang sudah dimenangkan sama Tuhan. Jangan lagi down. Jangan lagi percaya sama tipuan iblis yang mengatakan bahwa kita gak ada apa-apanya, bahwa masa depan kita suram, keluarga kamu gak akan berubah, hidup kamu gak akan berubah, rancangan kamu gak akan sampai. Udah, jangan percaya sama omongan itu. Karena yang Tuhan janjikan dan identitas diri kita ada di dalam firman Tuhan, bukan atas perkataan orang, bukan atas perkataan siapapun, tapi atas perkataan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang bisa kita lihat di dalam firman Tuhan tentunya. Jadi mari kuatkan hati, mari kita taat dan menyerahkan kehendak kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dan berjaga-jaga dalam kehidupan kita, supaya kita menang dalam permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu Tuhan menguatkan setiap kami hari ini Tuhan. Kami mau belajar untuk hidup menjadi orang-orang yang menang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kita mau naikkan pujian, kami mau mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami Bapak. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk sekali lagi naikkan pujian, angkat tangan, kita mau mengiring Tuhan, mengiring-Mu seumur hidup.
dan pikiran kami, kehendak kami serahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kehendakku ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk sekali lagi Bapak Ibu, kita katakan dengan segenap hati, katakan kita mau mengiring Tuhan. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka hati dan pikiran kita dan biarkan Roh Kudus hari ini bekerja dan berbicara dengan Bapak Ibu. Apa yang menjadi ketakutan terbesar, kekhawatiran terbesar, atau menjadi problema terbesar dalam keluarga? Permasalahan apapun, mari hari ini serahkan di hadapan Yesus. Kita mau belajar untuk taat seperti yang Yesus lakukan. Kita mau belajar untuk menyerahkan kehendak kita. Sekalipun rasanya tidak enak, sekalipun rasanya sakit, tapi menyerahkan kehendak kita kepada Bapa adalah keputusan terbaik bagi Bapak Ibu saat ini. Karena yang Dia janjikan adalah kemenangan dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita. Dengan pikirannya Tuhan, bukan pikirannya kita. Karena rencana Tuhan lebih besar daripada rencana kita. Dia memikirkan segala sesuatu yang paling besar dalam kehidupan kita. Dan rancangannya adalah rancangan yang kudus buat setiap anak-anaknya dan rancangan terbaik. Mari Bapak Ibu, kita menyerahkan kehendak kita, menyerahkan permasalahan kita dan belajar untuk taat dan percaya sama Tuhan. Selagi itu kita juga berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, supaya hidup kita benar-benar di dalam Tuhan, supaya kita kuat dan berakar di dalam firman Tuhan. Dan biarkan firman yang sudah kita dengar Tuhan sebelum-sebelumnya atau bahkan malam ini menjadi kekuatan, bukan hanya di situ. Kita mau jadikan itu sebagai pedang dan perisai kita dalam menghadapi kehidupan. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman yang menghidupi dan belajar dari Yesus, menggunakan ketaatan dan penyerahan diri total di hadapan Tuhan. Saya berdoa bagi Bapak Ibu saat ini, apapun yang menjadi pergumulan, Bapak Ibu boleh menulis saat ini ada doa-doa yang ingin didoakan di prayer request. Kami sudah membuka prayer request. Jangan malu, jangan sungkan, sebab kita akan berdoa sama-sama untuk pergumulan khusus yang Bapak Ibu alami. Sebab saya percaya bahwa Tuhan saat ini sedang bekerja di ruangan ini dan tempat di mana Bapak Ibu berada. Dia sedang bekerja melakukan sesuatu. Jadi Bapak Ibu dengan iman percaya dan berharap bahwa Yesus juga sedang bekerja telah mengobati setiap luka hati yang ada, menyembuhkan setiap orang yang sakit, dan memulihkan keadaan Bapak Ibu lebih dari sebelumnya. Bapak, kami berdoa malam hari ini Tuhan, buat setiap hati yang sakit Tuhan, setiap hati yang mulai rapuh Tuhan, setiap hati yang mulai putus asa dan tidak ada pengharapan Tuhan. Hari ini Tuhan beri pengharapan yang baru, kekuatan yang baru Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa rancangan Tuhan terbesar ada dalam kehidupan kami. Kami bukan lagi apa yang kami lihat dalam keadaan kami, tapi kami tahu kami hidup di dalam Yesus dan percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu lebih daripada yang apa kami pikirkan Tuhan. Aku berdoa untuk setiap yang sakit pada malam hari ini Tuhan, di bagian tubuhnya Tuhan dengan bilur-bilur Tuhan. Kami percaya dengan iman Tuhan
sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau lebih dari dokter atau tabib manapun Tuhan. 2000 tahun yang lalu darah-Mu telah tercurah bagi anak-anak-Mu Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan hal yang bisa mengikat kami Tuhan. Saat ini aku berkatakan untuk setiap penyakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, bagi orang-orang yang terikat saat ini Tuhan, terikat kuasa gelap, terikat apapun kecanduan apapun Tuhan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan 2000 tahun yang lalu Tuhan, kami telah dilepaskan dari segala macam ikatan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami melepaskan setiap ikatan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bebas Tuhan, kami merdeka di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami belajar untuk taat Tuhan dan dengar-dengaran akan Engkau. Kami belajar untuk menyerahkan kehendak kami di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami setiap hari, kuatkan hati kami Tuhan. Kami juga akan menjaga diri kami, berjaga-jaga dalam doa dan firman Tuhan yang Kau sampaikan setiap hari Tuhan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini kami pulih Tuhan, hari ini kami dibarukan di dalam Engkau Tuhan. Pikiran kami diperbarui, hati kami diperbarui, hidup kami diperbarui Tuhan. Kami mempunyai mental seorang pemenang Tuhan. Karena kemenangan yang sudah diberikan sama Tuhan dan kami mau hidup di dalam kemenangan itu Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Kami berdoa untuk Ibu Melia di Rumah Sakit Advent. Saat ini Tuhan, mungkin saat ini ada sakit penyakit yang sedang dialami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Melia ini Tuhan. Biar tangan Tuhan tercurah buat Ibu Melia menyembuhkan setiap organ-organ tubuh yang sakit Tuhan. Untuk Ibu Melia Tuhan boleh pulih dari sakitnya Tuhan. Imannya dibangkitkan, pengharapannya dibangkitkan, sukacita, damai sejahtera Tuhan mengalir sehingga dia kuat untuk mengalami Tuhan hari-hari di rumah sakitnya, berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau yang menguatkan dia setiap hari, Roh Kudus yang menghibur dia sehingga hatinya Tuhan boleh pulih juga Tuhan. Demikian juga dengan tubuhnya. Kami berdoa untuk Ibu Melia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa kuasa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan doa ini telah Kau dengar Tuhan, dan kami percaya doa ini telah Kau jawab Tuhan. Aku berdoa untuk setiap malam hari ini yang mengikuti ibadah ini Tuhan, baik nanti yang ada di channel YouTube Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan juga sudah menjamah dan menjawab doa anak-anak-Mu tepat pada waktunya dengan caranya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Biar setiap berkat yang kami terima malam hari ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat kesehatan apapun Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan yang memberikan kekuatan buat setiap kita untuk menghadapi hari esok. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya mengingatkan kalau besok pun masih ada, selama seminggu ini kita masih ada ibadah doa menjelang untuk kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Sama waktunya jam 7 malam. Dengan tema yang berbeda, tentu besoknya, hari ini kan tema Getsemani, besok Yesus dihadapkan ke Mahkamah Agung. Kita akan belajar hal yang baru lagi Bapak Ibu, jadi saya mengundang untuk Bapak Ibu untuk bisa hadir dan mengajak rekan-rekan seimannya untuk bersama-sama dengan kita dan mengikuti ibadah kita. Jika memang belum ada waktunya, kita juga akan mengupload, kita akan broadcast ibadah ini di YouTube yang akan ditayangkan jam 9 malam. Gitu. Jadi Bapak Ibu juga kalau misalnya ada teringat apa yang ingin doakan, kita masih bisa terima mungkin melalui chat di Instagram atau chat di WA atau besok melalui acara ini. Jadi kita sampai ketemu besok, boleh sampaikan kepada rekan-rekan yang lain untuk bisa bergabung dengan kita besok di acara Countdown to Calvary. Selamat hari Rabu ya, Selasa. Tuhan Yesus memberkati.